Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga anggota Siliwangi bersama Ketum bincang-bincang santai di sini dengan tema apa tujuan hidup. Dan saya ingin bertanya kepada Ketum duluan, tentunya Ketum lebih paham. Silakan Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Bang Ray mengenai tujuan hidup, kalau kita melihat daripada perjalanan hidup, tujuan hidup itu jelas memang harus bagaimana yang membuat. Nah, seperti kita membuat gelas ini, tujuan yang membuat gelas ini untuk minum. Tujuannya orang membuat kacamata, ya harus tanya sama yang membuat kacamata untuk apa. Tujuannya membuat kacamata untuk membaca, ini kacamata baca. Nah, begitupun kita tujuan hidup, otomatis kita harus bertanya sama yang membuat. Siapa yang membuat kita? Dengan perantara hubungan badan ibu bapak kita, maka lahirlah kita. Tapi hakikatnya yang membuat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh bertanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa saya ini dilahirkan ke dunia? Untuk apa saya ini dibuat sehingga menjadi khalifah di muka bumi ini? Karena Allah Maha Pintar, Allah Maha Segalanya, maka Allah sudah menjawab sebelum kita bertanya. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau beribadah kepadaku. Maka tugas manusia itu adalah hanya satu, untuk beribadah. Mulai kita dari bangun tidur, kita baca doa, sudah ibadah. Lalu kita bangun tidur ke kamar mandi untuk bersih-bersih, juga ibadah. Karena nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita berwudu, kita berangkat sholat, setelah sholat kita dianjurkan untuk tidak boleh tidur, langsung untuk aktivitas atau kegiatan. Nah, diniatin juga itu untuk ibadah, mencari nafkah, berangkat mencari nafkah. Nah, kalau kita berangkat dari rumah dengan niat bahwa kita ini karena Allah yang punya istri, ya untuk menggugurkan kewajiban, untuk menafkah, mencari nafkah untuk istri dan anak. Andai kata di jalan pun ada apa-apa, misalkan kita berangkat nih pakai motor dengan niat lillahi ta'ala, mencari nafkah buat istri dan anak, karena itu kewajiban. Kita kecelakaan pun, andai kata sampai meninggal pun, maka itu jihad fisabilillah, jihad di jalan agama, di jalan Allah. Maka itu menjadi ibadah. Lain dengan kita kalau keluar rumah niatnya mencari uang. Nah, itu jangan sekali-kali niat mencari uang, niat ibadah saja. Karena itu merupakan kewajiban bagi seorang suami, bagi seorang ayah. Maka insya Allah itu menjadi satu yang tidak menjadi beban. Nah, jangan kita bicara, aduh saya punya beban istri dan anak kita. Jangan sekali-kali. Itu saya punya tanggung jawab. Istri dan anak yang harus dinafkahi. Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk mempertanggungjawabkan itu. Nah, insya Allah. Jadi bicara tujuan hidup seperti itulah pendapat saya, berdasarkan ayat yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya satu, hanya untuk beribadah. Mungkin silahkan komen dari yang lain. Terima kasih buat Ketum yang sangat padat sekali memberi penjelasan tentang apa tujuan hidup. Kita simak tadi bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kita untuk beribadah. Tujuan kita hidup itu untuk beribadah pada Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Abu Hanif.
anggota Siliwangi yang lain. Silakan Abu Hanif tentang tujuan hidup. Tujuan hidup itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu betul. Tujuan hidup itu adalah ibadah. Still we both know that the road is long. Jadi perjalanan hidup itu bagaikan roda yang maju lah di jalan gitu kan, terus berjalan dengan ibadah. Intinya jangan sampai diniatkan dalam hati wah kalah duit, tetap aja niatnya ibadah. Terima kasih buat Abu Hanif yang memberikan juga alasan apa itu tujuan ibadah, apa tujuan hidup. Dan selanjutnya mungkin Ketum juga masih punya wawasan tentang apa tujuan hidup. Silakan kembali ke Ketum. Jadi ini bincang santai ini. Jangan mensalahartikan tujuan hidup dengan keinginan. Seperti kalau ada yang ditanya, tujuan hidup apa? Saya mau bahagia, pengen rumah tangga tentram adem, pengen ekonomi berkecukupan. Itu keinginan itu. Itu keinginan kita, itu dari diri kita ingin hidup itu serba kecukupan, bahagia, rumah tangga, damai, tentram. Itu keinginan. Sempurna itu. Wajar manusia punya keinginan. Tetapi ingat, Allah itu menciptakan kita itu hanya untuk beribadah. Nah, itu supaya dibedakan mana itu keinginan, mana tujuan. Sekali lagi kalau tujuan hidup itu harus menyesuaikan tujuan yang membuatnya. Kita dibuat, dijadikan khalifah di muka bumi ini oleh Allah hanya diperintah ibadah. Nah, adapun semua sudah diatur sama Allah. Rezekinya, jodohnya, kebahagiaannya itu sudah diatur sama Allah. Tapi Allah juga memberikan kesempatan kita untuk menentukan jalan hidup kita ke arah mana, dan dengan tadi mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, itu namanya orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itulah yang dijamin oleh Allah kehidupannya. Nah, kalau kita tidak bertakwa, lalu yang menciptakan itu tidak akan menyesuaikan apa yang menjadi tujuannya. Allah bertujuan menciptakan kita, diadakan di dunia untuk beribadah. Tetapi kita tidak melaksanakan ibadah, maka tujuan itu tidak akan tercapai. Jadi laksanakannya ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan, dilaksanakan, yang dilarangnya dijauhi. Insya Allah hidup itu hanya tinggal menjalani aja. Adapun susah, senang, sedih, bahagia itu hanya inilah bumbu-bumbunya daripada kehidupan itu. Nah, kalau orang sudah punya tujuan hidup itu kan akan tenang. Seperti kita tujuan ini mau perjalanan mau ke Bandung misalkan. Kita sudah tenang karena sudah tahu jalannya. Jalannya apa ya? Itu pedomannya tadi Al-Qur'an itu. Jadi tinggal menjalani aja dengan tenang, dengan santai, jalani hidup sesuai dengan keinginan apa, siapa yang membuat gitu. Itu aja mungkin tambahan dari saya tentang tujuan hidup. Nanti ada lagi kan ujian hidup, bagaimana kita menghadapi masalah. Nah, nanti kita pada perbincangan berikutnya. Terima kasih buat Ketum yang sudah menjelaskan begitu lengkap. Semoga bincang-bincang malam ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.